Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Angelita Aliadista dengan akhir NIM 056 ingin mempresentasikan laporan tugas analisis farmasi identifikasi senyawa obat. Pertama, ada identifikasi senyawa, dengan struktur molekul seperti di gambar. Struktur molekul tersebut yaitu ada acyclovir, yaitu senyawa antiviral dengan struktur purin heterosiklik yang digunakan untuk mengobati infeksi virus herpes. Nah, nanti akan dilakukan prosedur percobaan dengan prinsip Green Analytical Chemistry atau GAC, di mana yaitu merupakan penggunaan pelarut ramah lingkungan seperti air atau etanol dan meminimalisir limbah dan efisiensi bahan kimia. Juga metode non-destruktif untuk efisiensi waktu dan reagen. Prosedur identifikasi senyawa pertama yang dilakukan yaitu reaksi gugus fungsi. Nah, pertama dilakukan uji gugus OH atau alkohol. Sampelnya ditambahkan dengan FeCl dan diamati perubahan warna yang terjadi. Lalu yang kedua dilakukan uji gugus NH2 atau amina. Sampel ditambahkan dengan ninhidrin, diamati perubahan warna. Bila terjadi perubahan warna ungu berarti positif amina. Lalu yang ketiga ini dilakukan uji gugus CO2 atau karbonil. Sampel ditambahkan dengan 2,4 DNDH diamati perubahan yang terjadi. Bila terdapat endapan kuning atau oranye, berarti positif karbonil. Lalu yang kedua itu ada reaksi alkaloid, di mana sampel terlebih dahulu dilarutkan dalam HCl encer, kemudian dilakukan penambahan reaksi dengan Dragendorf, yang tidak menunjukkan terbentuk endapan signifikan. Nah, lalu selanjutnya setelah ditambahkan reaksi Mayer, hasil yang diperoleh juga harus negatif atau sangat lemah, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut ini bukan merupakan alkaloid sejati, meskipun mengandung nitrogen dalam struktur heterosiklik atau purin, karena senyawa tersebut merupakan acyclovir. Selanjutnya, prosedur identifikasi senyawa, yang ketiga itu menggunakan spektrofotometri UV visible. Nah, di mana sampel ini dilarutkan dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet untuk dilakukan pengukuran menggunakan spektrofotometri UV visible. Dari hasil pengukuran ini diperoleh panjang gelombang maksimum atau lambda max-nya sekitar 250 sampai 260 nanometer, yang menunjukkan adanya sistem cincin purin terkonjugasi. Selanjutnya, nilai lambda max tersebut dibandingkan dengan data literatur untuk mengonfirmasi identitas senyawa sebagai acyclovir. Nah, prosedur identifikasi yang keempat itu menggunakan spektrofotometri IR atau inframerah. Nah, sampel ini dipreparasi menggunakan metode KBR atau ATR, kemudian dianalisis dengan FTIR hingga diperoleh spektrum inframerah. Dari spektrum tersebut dilakukan identifikasi gugus fungsi, yaitu pita serapan pada 3.200 sampai 3.500 cm pangkat minus 1, yang menunjukkan adanya gugus OH dan NH sekitar 17.000 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan gugus, C rangkap 2O atau laktam, serta pada 1.500 sampai 1.600 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan adanya ikatan C rangkap 2N atau C rangkap 2C. Hasil identifikasi ini kemudian dicocokkan dengan data literatur untuk mengonfirmasi struktur senyawa sebagai acyclovir. Lalu bagian 2 yaitu adalah prinsip analisis kualitatif spektrofotometri UV visible. Prinsip analisis kualitatif dengan spektrofotometri UV visible ini didasarkan pada kemampuan unik suatu senyawa dalam menyerap radiasi ultraviolet. Nah, pada panjang gelombang tertentu yang khas, penyerapan ini terjadi karena adanya transisi elektron di dalam molekul, terutama pada transisi V ke V bintang, yang umumnya ditemukan pada sistem ikatan rangkap terkonjugasi seperti cincin aromatik. Nah, setiap senyawa ini memiliki panjang gelombang dengan serapan maksimum yang spesifik, sehingga nilai tersebut ini dapat digunakan sebagai identitas atau sidik jari bagi senyawa tersebut. Nah, dalam praktiknya, identifikasi kualitatif ini dilakukan dengan membandingkan nilai lambda max dan pola kurva spektrum yang diperoleh dari sampel dengan data dari buku pembanding pada rentang panjang gelombang tertentu. Jika hasil pengukurannya menunjukkan kesesuaian, nilai lambda max-nya, dan bentuk spektrum yang signifikan, maka identitas senyawa dalam sampel tersebut dapat dikonfirmasi. Lalu selanjutnya ada analisis spektrum UV.
Nah, berdasarkan hasil pengukuran, sampel menunjukkan dua puncak serapan utama pada panjang gelombang sekitar 230 nanometer dan 273 hingga 274 nanometer, yang sangat sesuai dengan spektrum baku pembanding yaitu asam benzoat. Nah, puncak pada area 230 nanometer ini mengindikasikan adanya transisi elektron V ke V bintang dari cincin aromatik benzena. Sementara, puncak di sekitar 274 nanometer ini merupakan karakteristik khas khusus asam benzoat yang dipengaruhi oleh gugus karboksil terkonjugasi. Selain kesesuaian nilai panjang gelombang maksimum, kemiripan yang signifikan juga terlihat pada bentuk kurva. Jumlah puncak dan pola serapan antara sampel dengan baku pembanding ini dapat disimpulkan dari kesesuaian nilai lambda max dan pola spektrum tersebut, membuktikan bahwa sampel yang dianalisis ini adalah benar asam benzoat dan telah memenuhi syarat. Identifikasi kualitatif menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Selanjutnya, menghitung nilai epsilon max. Perhitungan molar absorptivitas epsilon max dari konsentrasi akhir 10 ppm. 5,05 kali 10 pangkat minus 5 molar dan absorbansi 0,5, maka perhitungannya epsilon sama dengan A dibagi B kali C, di mana A-nya itu merupakan absorbansinya 0,5 dibagi B-nya tebal kuvetnya 1 cm dikali 5,05 kali 10 pangkat minus 5 molar. Hasilnya itu sekitar 9,901 liter mol pangkat minus 1 dan sentimeter pangkat minus 1. Nah, berdasarkan dari hasil analisis nilai molar absorpsivitasnya sebesar 9,901 L, itu mengindikasikan terjadinya transisi elektronik V ke V bintang pada rentang UV 274,7 nanometer yang menandakan bahwa senyawa tersebut memiliki dugaan gugus fungsi berupa cincin aromatik terkonjugasi dengan gugus karbonil atau atom hetero, seperti yang ditemukan pada struktur kafein. Selanjutnya ada analisis bahan baku kloromfenikol. Pertama itu ada, uji pemeriksaan organoleptik. Pada hasil pengamatan, serbuknya hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasanya pahit dan tidak berbau. Lalu pada di literatur, hablur putih hingga putih labu atau putih kekuningan, rasanya sangat pahit. Untuk jarak leburnya, hasil pengamatan di 150 sampai 151 derajat Celcius, di literatur 149 sampai 153 derajat Celcius. Lalu ada uji kelarutan. Di hasil pengamatan, larut dalam air dan eter, sedangkan di literatur itu larut dalam lebih kurang 400 bagian air dan 2,5 bagian etanol dan dalam eter. Lalu untuk reaksi kimia analisis gugus fungsi, hasil pengamatan itu positif uji FeOH2, reduksi menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom, dan Bayer. Sedangkan di literatur, positif uji FeOH2 dan reduksi adanya gugus nitroaromatik. Lalu untuk hasil spektrum UV, untuk hasil pengamatan ini, perhitungan epsilon max-nya itu 16.155, sedangkan di literatur ini di 15.700 sampai 16.300. Lalu ada di spektrum IR atau inframerah terlampir di slide selanjutnya. Lalu ada MR atau bobot molekul, yaitu di hasil pengamatan 323 dan di literaturnya 323,13. Lalu selanjutnya ini ada data spektrum inframerah untuk analisis bahan baku klorofenikol. Di sini ada dua tabel. Tabel A ini ada tabel hasil pengamatan. Lalu yang tabel B ini tabel literatur. Nah, pada tabel A hasil pengamatan hidroksil ini bilangan gelombangnya di 3.480, intensitasnya kuat dan lebar. Lalu untuk amida itu di 3.300, itu intensitasnya tajam. Lalu ada karbonil amida di 1685, intensitasnya kuat. Lalu ada NO2 asimetris di 1520, intensitasnya kuat. Lalu ada NO2 simetris itu di 1350, intensitasnya kuat. Dan terakhir di klorida itu 670, intensitasnya sedang.
Lalu di literatur ini, pada hidroksil ini rentangnya di 3.200 sampai 3.600. Intensitasnya kuat dan lebar. Lalu ada amida, rentangnya 3.300 sampai 3.500, sedang atau kuat. Lalu ada karbonil amida, rentangnya di 1.640 sampai 1.690. Intensitasnya kuat. Lalu ada NO2 asimetris, rentangnya di 1.500 sampai 1.570, itu intensitasnya kuat. Lalu ada NO2 simetris itu di 1.300 sampai 1.370, intensitasnya kuat. Terakhir di klorida, yaitu rentangnya sekitar 600 sampai 800, intensitasnya kuat atau sedang. Nah, dari seluruh berdasarkan perbandingan hasil pengujian dan literatur, senyawa ini dapat disimpulkan bahwa sampel ini mengandung klorofenikol. Lalu di sini ada analisis hasil isolasi bahan alam. Pertama, kimianya di literatur ini terdapat gugus fenol OH, amida sekunder, sama aromatik. Nah, termasuk ke dalam golongan analgesik antipiretik. Lalu yang kedua ini ada pemeriksaan organoleptik. Nah, hasil pengujiannya itu berupa serbuk hablur, putih kecoklatan, agak higroskopis, rasanya pahit dan tidak berbau. Sedangkan di literatur ini, serbuk putih tidak berbau, rasa sedikit pahit. Lalu ada di jarak lebur, hasil pengujian sampelnya itu di 170 sampai 171 derajat Celcius. Untuk di literaturnya itu di 168 derajat Celcius sampai 172 derajat Celcius. Itu untuk si parasetamol murni. Lalu ada reaksi kimia analisis gugus fungsi. Nah, hasil pengujian sampelnya itu positif reaksi FeCl2, uji pelepasan NH, dan uji asam hidroksiamat, uji adisi brom dan Bayer. Nah, kalau di literatur ini positif FeCl, positif NH2 atau hidroksiamat, positif brom atau Bayer. Lalu ada spektrum UV. Nah, untuk hasil pengujiannya itu menghasilkan lambda max di 242 nanometer, dan di literaturnya itu ada lambda max-nya 243 sampai 244 nanometer. Lalu untuk MR atau bobot molekulnya itu, di hasil pengujian sampelnya itu sekitar 151, di literaturnya itu sekitar 151,16 gram per mol. Lalu yang terakhir ini ada data spektrum inframerah atau IR. Pada bilangan pertama, 3.320, intensitasnya kuat dan lebar, dugaan gugus fungsinya itu ada di peregangan OH atau fenol. Terus yang kedua, ini di angka 3.160, intensitasnya sedang. Dugaan gugus fungsinya itu di peregangan NH atau amida sekunder. Lalu yang ketiga ini ada di bilangan 1.650. Intensitasnya kuat dan tajam. Dugaan gugus fungsinya itu di peregangan C-2O atau amida 1. Lalu yang keempat ada 1.610 dan 1.565. Intensitasnya sedang. Dugaan gugus fungsinya itu di peregangan C-2C atau cincin aromatik. Lalu yang kelima itu ada di 1.506. Intensitasnya sedang. Dugaan gugus fungsinya itu di tekukan NH atau amida 2. Terus yang keenam itu ada di 1.225. Intensitasnya kuat, dugaan gugus fungsinya itu di peregangan CO atau fenolik. Dan yang terakhir itu ada di angka bilangan 838. Intensitasnya tuh kuat, dugaan gugus fungsinya itu di CH out of plan atau benzena substitusi para. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis, diduga senyawa ini mengandung fenol, amida, dan cincin benzen terdistribusi para. Nah, senyawa ini diduga adalah parasetamol atau acetaminophen. Sekian dari saya, Intan Angelita Aliadista. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.